Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Literasi Kita Yen Jeruk. Ya, bersama saya Pak Sumarto dengan narasumber kita ini, sahabat Wahyu ya. Presiden Kucil. Oh ya, lebih dikenal dengan Presiden Kuclu ya. Oke. Ini manggilnya Presiden Kuclu atau apa? Kalau nama asli Muhammad Wahyu Saputra. Tapi kalau untuk Presiden Kucil itu nama pena. Oh, nama pena ya. Memang biasanya kalau penulis itu ada nama penanya ya. Yeah. Jadi nama penanya Presiden Kuclu. Jadi Kuclu itu sebenarnya apa? Atau Kucil memang itu saya adopsi dari bahasa Jawa, kuculuk. Kucluk ya? Iya. Artinya? Konyol, aneh. Oh, itu. Nah, dalam istilah ini absurd. Jadi Kuclu itu aneh ya. Oke, itu menarik sebenarnya ya. Presiden Kuclu. Jadi presiden aneh. Kira-kira gitu. Konyol. Baik, Mas Wahyu, Presiden Kuclu, sahabat literasi kita yang curup dimanapun Anda berada. Mas Wahyu ini adalah mahasiswa yang curup ya. Iya. Prodi BKPI, Ya, bimbingan konseling. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Mas Wahyu selain jadi mahasiswa juga jadi penulis yang produktif ya. Alhamdulillah. Di sini sudah ada 3 ya, ada 3 karya dari Mas Wahyu, ada 3 nih, ada 3 karyanya. Yang pertama itu Bersahabatlah dengan Orang Gila, bukunya ini bukunya, Bersahabatlah dengan Orang Gila. Kemudian buku berikutnya Sahabat Tanpa Perhatian. Ini keren judulnya nih, Sahabat Tanpa Perhatian. Masa ada sahabat tapi nggak ngasih perhatian gitu ya? Berarti nggak sahabat namanya. Berarti nggak sahabat namanya. Oke. Berarti bukan sahabat namanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, maklum saja podcast literasi kita yang curup ini masih dalam tahap pengembangan. Siap. Jadi yang kedua adalah Sahabat Tanpa Perhatian. Yang ketiga Tolak Saja Cintaku, punya ini. Keren. Jadi malam hari ini kita akan coba bukan membedah sebenarnya Mas Wahyu. Kita ngobrol santai. Siap. 3 buku yang sudah ditulis Mas Wahyu ini, dan buku ini luar biasa. Ini mungkin halamannya lebih dari 200 halaman ya. Iya. Ada yang 257 halaman. Oh, ada yang iya. 200, ada yang 177 halaman ya. Oke. Jadi yang kita bahas yang pertama kali ini adalah Bersahabatlah dengan Orang Gila ini. Oke, siap, menarik. Saya ada 3 pertanyaan ini Mas Wahyu untuk buku Bersahabatlah dengan Orang Gila. Ketika kita lihat cover ini memang menarik kan, memang betul-betul orang gila di cover ini ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di cover belakangnya, tak banyak yang mengetahui hal sederhana namun bernilai tinggi. Tak banyak pula orang peduli dengan hal sepele, padahal bernilai kebaikan. Perkenalkan, saya adalah orang gila dari dunia lain, di mana tak ada mengetahui dan mengenal siapa saya sejatinya. Pada dasarnya orang gila adalah manajemen akal pikiran terhadap cinta. Apa ini ya? Yang saya tangkap di sini memang apa? Sesuatu yang terkadang kita pikirkan itu bukan sesuatu yang penting bagi orang lain ya. Tetapi terkadang orang memikirkan apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang penting. Sama seperti kalau kita melihat orang gila gitu ya. Iya.
Menurut kita dia gila gitu dah. Tapi menurut dia nggak gila gitu kan. Nah, itu yang perlu kita luruskan sebenarnya. Iya, gimana itu? Jadi di buku Bersahabat dan Orang Gila ini bukan orang gila yang dimaksud secara psikologis tidak waras. Iya. Jadi dia lebih bertolak ukurnya pada manajemen akal pikiran. Manajemen akal pikiran, iya. Ini mengutip dari Socrates, katanya bahwasanya orang berintelek itu berpikir gila. Sering kita melihat. Iya. Itu menarik itu kalau kajian filsafat. Filsafat memang menarik. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, terkadang apa yang kita pikirkan itu melampaui batas dan orang nggak nyampe ke situ. Nah, itu yang dimaksudkan. Iya kan? Ketika orang nggak nyampe apa yang kita pikirkan itu disebut kita ini gila gitu kan. Padahal itulah visioner sebenarnya kan. Sama seperti ini nih, Mas Wahyu. Nabi Nuh alaihissalam ketika buat perahu atau kapal laut lah, itu kan disangka gila. Gila juga. Rasulullah juga pernah itu. Oh iya, Rasulullah juga. Berita tentang ada yang surga dan neraka. Betul. Gila tau Rasulullah Muhammad itu. Iya betul. Itu banyak sebenarnya. Betul. Nabi-nabi pun dianggap gila oleh umatnya. Tapi sebenarnya makna gila tadi itu ya seperti disampaikan Mas Wahyu. Ya manajemen akal pikirannya itu nggak nyampe gitu. Iya, benar itu dimaksudkan. Jadi sehingga dia menganggap apa yang kita pikirkan dan bahkan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang aneh bagi dia. Jadi yang ingin dituangkan Mas Wahyu itu adalah sesuatu yang kita pikirkan itu memang harus melampaui batas ya. Dia bisa memunculkan kegilaan gitu. Iya. Kan begini, banyak sekali problem. Iya. Ini tahu salah, ini tahu bodoh kok dilakuin. Iya. Jadi artinya kan sebelum bertindak nggak mikir dulu. Betul. Kalau orang berintelektual biasanya mikir terlebih dahulu. Iya. Nah seperti itu yang dimaksudkan manajemen akal. Manajemen akal pikiran tepat sekali itu. Jadi yang dimaksud dengan orang gila di sini hanya sebagai kiasan sebenarnya. Iya benar, kiasan. Yang ingin menunjukkan ketika orang cerdas itu sebenarnya melakukan kegilaan terhadap akal pikirannya. Iya. Sebenarnya banyak sih. Kita lihat contoh-contoh orang-orang yang menggunakan kegilaan dalam akal pikirannya. Misalkan seperti Bill Gates ya kan. Bill Gates. Nah, itu juga kegilaan dalam akal pikirannya yang terkadang orang belum nyampe ke situ, dia sudah nyampe. Merasa nggak mungkin gitu. Iya sih. Iya sih gitu. Betul. Merasa nggak mungkin. Itu yang pertama Mas Wahyu. Kemudian yang kedua yang menarik lagi di sini. Menurutnya ada dua kekuatan di dalam diri manusia, yakni akal dan hati. Dua kekuatan tersebut memiliki kesakralan yang luar biasa. Sebab itulah anugerah Tuhan. Saya mengakui bahwa buku ini menjawab kekhawatiran-kekhawatiran manusia yang mengenal cinta, dikemas dalam konstelasi filsafat, psikologi, dan teologi. Ini agak-agak berat sebenarnya pembahasan ini. Apalagi sudah menyebutkan konstelasi filsafat, psikologi, dan teologi gitu nah. Ini suatu unity kesatuan atau memang gimana? Jadi seperti ini. Sebenarnya dalam buku ini dia ada hierarkis atau tingkatan tertinggi adalah ilmu ketuhanan. Iya, teologi tadi. Ya, teologi. Jadi kita hidup itu nggak lepas dari namanya Tuhan. Betul. Nah selebihnya itu adalah kita tuh membumbui. Iya. Banyakan orang ini sudah tahu ini ketentuan kaidah dari Tuhan, sudah salah, udah nggak boleh kok dilakuin. Jadi dalam psikologi faktor apa yang menyebabkan dia ngelakuin itu? Iya. Dalam filsafat apakah adanya akal yang dia nggak nyampe atau memang menolak adanya akal? Betul. Makanya di dalam itu ada saya sedikit katakan akal tanpa hati adalah kehancuran. Akal tanpa hati adalah kehancurannya. Betul itu, Mas Wahyu. Menarik itu. Akal tanpa hati adalah kehancuran. Karena kalau kita menggunakan akal pikiran, tolak ukur kita itu adalah kan logika sebenarnya. Iya benar. Logika. Tetapi kalau kita menggunakan hati perasaan kita, logika kadang tidak masuk. Terkadang mengedepankan intuisi ya kan, ya, feeling gitu ya kan.
perasaan. Jadi hal-hal yang goib sebenarnya kan. Misalkan nih, aduh perasaan aku nggak enak gitu kan. Iya. Perasaan aku nggak enak kalau nggak datang gitu kan, misalkan seperti itu kan feeling gitu, intuisi. Ya, kekuatan dalam diri. Iya, kekuatan sejak dalam lahir sudah ada gitu kan. Iya. Memang antara akal dan pikiran dan hati ini harus sinkron, harus nyatu gitu ya. Harus nyatu. Ya sama seperti kalau kita ngobrolin cinta gitu kan. Betul kan? Iya. Cinta itu kan kadang kan nggak logis ya kan? Nggak logis kan. Pernah nggak dirasakan Mas Wahyu bahwa cinta itu memang nggak logis? Pernah. Apa contohnya? Saya nggak tahu wujud tapi saya bisa ngerasain. nggak masuk akal gitu loh. Iya. Mana kalau istilahnya ke dalam konteks filsafat, filosofi itu harus, ya cinta kebiasaan itu harus tahu mana sih wujudnya. Wujudnya mana sih wujudnya gitu. Betul. Singkatnya gini lah pengalamannya. Misalkan kalau orang yang sudah jatuh cinta itu kan, hujan badai dilaluinya kan. Wah. Padahal dia sakit misalnya. Iya. Tapi karena dia sudah cinta, mau dia hujan, mau petir datang, dia tetap datang gitu. Terobos aja lah. Gitu. Terobos gitu. Padahal kalau digunakan akal pikiran, logika, nanti kita bisa sakit ya. Yeah. Nanti kita bisa jatuh. Itu kan suatu hal yang menentang akal pikiran sebenarnya. Tetapi karena dikuatkan oleh hati, the power of love namanya. The power of love. Oke, yang kedua. Yang ketiga nih, dari buku Bersahabatlah dengan Orang Gila ini ada yang sangat menarik sebenarnya. Di halaman 63 ya. Kata orang gila, cinta itu kekuatan, sulit untuk dipatahkan, dikalahkan dan dikacungkan. Sebab cinta itu pembunuh, maka hati-hati jangan mau jadi budaknya. Ini bucin lah ya, budak cinta. Iya, budak cinta. Jangan jadi bucin gitu ya. Iya, seperti itu. Karena saya menganalisis dalam konstelasi psikologi gini, cinta itu memang nggak ada wujudnya, tapi bisa menguasai. Betul. Nah, sebenarnya power dalam diri kita itu memang ada hati dan akal. Iya. Kalau dua ini sudah dikuasai, udah nggak sinkron, udah nggak bisa sendiri-sendiri, itulah timbulnya ada satu kekuatan yang akan melemah. Iya. Dari keduanya itu. Ya memang harus seimbang ya. Harus seimbang. Antara akal pikiran dengan hati gitu kan. Seperti ini ada apa tuh, berita selebritis, Al-Ghazali putus dengan pacarnya. Tahu ada berita itu Mas Wahyu? Belum sih. Harus baca berita itu. Padahal mereka sudah 6 tahun pacaran tuh. Oh, itu masih sebentar Pak. Masih sebentar ya? Kita juga ada yang 4 tahun malah. 8 tahun, 10 tahun. Ya sebenarnya kan kita apa ya, pacaran tuh kan ini hubungan cinta yang gak jelas ya. Iya, itu kan bahas dalam ilmu teologi. Gitu ya. Itu kan hubungan cinta gak jelas sebenarnya kan. Iya. Perjanjiannya kan nggak apa ya, perjanjian itu kan nggak mengikat gitu kan. Itu hanya sebatas apa ya, label doang sih sebenarnya. Iya. Label. Kayaknya memang bahaya pacaran tuh, itu cinta yang gak jelas gitu kan. Itu bukan cinta yang berubah jadi kekuatan kan, tapi cinta yang berubah menjadi kesengsaraan. Oke Mas Wahyu, ini ada yang menarik juga nih. Suatu cara berpikir filosofis adalah kekhasan berpikir orang-orang gila. Maka jangan dipandang buruk, bersikaplah seakan-akan ada orang gila. Ya memang kembali kepada apa ya, konteks tadi ya kan. Berpikir itu ya harus melampaui batas, dan bahkan berpikir itu jangan hanya sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Iya. Bukan seperti itu kan. Bila perlu 1 tambah 1 sama dengan 100 gitu kan. Gimana caranya? Di sinilah orang gila berpikir tadi kan. Jadi kayak menimbulkan persepsi yang lain. Jangan hanya satu sudut pandang, tapi kayak lingkaran. Iya betul. Berpikir sebagai lingkaran. Itu keren sebenarnya Mas Wahyu. Bersahabatlah dengan Orang Gila ini, saya pikir ini buku yang sangat bagus untuk dibaca, apalagi menggali apa ya, pengetahuan kita sebenarnya. Iya betul.
orang yang berpikir sampai berpikir melampaui batas atau kegilaan dalam berpikir itu karena memang pengetahuannya melampaui batas. Kalau orang yang hanya memiliki pengetahuan standar, menurut saya itu nggak bakalan berpikir seperti orang yang kegilaan dengan pikirannya. Albert Einstein kan, coba perhatikan Albert Einstein itu. Mereka nggak sekolah gitu. Ini kan kegilaan dalam pikiran. Berpikirnya. Ya. Tapi memang terbukti kegilaan dalam pikiran itulah yang banyak mengubah orang. Siapa lagi contohnya? Misalkan Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Itu kan kegilaan dalam akal pikirannya. Tapi kegilaan dalam akal pikiran itu tidak hanya sebatas imajinasi Mas Bayu sebenarnya. Iya. Tapi harus ada aksi tadi. Jadi juga ada aksi. Ada aksinya ya. Tindakan, jadi nggak cuma sebatas itu persepsi, itu cuma ide atau teori, tapi menyatukan antara aksi. Iya. Jadi jangan cuma salah satu aja. Nanti ujungnya pembualan. Betul. Omong kosong itu. Akhirnya omong kosong. Dan kita terakhir dicap memang orang gila kan? Iya. Bukan orang gila dalam arti kegilaan dalam berpikir tadi. Udah ngawur gitu kan? Udah ngawur. Ini sama seperti yang kita sampaikan di awal. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal laut. Kapal laut itu pada waktu itu kan sebenarnya kalau Nabi Nuh hanya bercerita kan akan terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi dibuktikannya kegilaan itu dengan aksi tadi. Dia buat kapal laut itu, perahu yang besar itu dibuatnya. Aduh, itu keren. Ini saya pikir filosofis sih kan. Banyak secara harfiah memang orang gila yang kita maksudkan memang dalam konteks psikologi itu banyak. Iya betul. Apalagi tadi kan di bukunya ada hal kecil, hal sepele yang bernilai tinggi dan juga bernilai kebaikan. Itu sebenarnya sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Namun kita tidak menyadari hal itu. Nah, itu dibahas dalam buku Bersahabatlah dengan Orang Gila. Seperti itu. Oke. Sebelum kita beralih ke buku berikutnya, kata orang gila, aku ini unik. Nggak perlu nyesel jadi orang gila. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Ya memang betul. Tapi pengetahuan harus luas. Iya. Orang yang visioner itu karena pengetahuannya luas. Sebelum orang berpikir tentang itu, sudah berpikir tentang itu. Selangkah 2 langkah lebih. Iya, saya setuju itu. Tentu kan harus kita lebih tahu. Ya, betul. Kalau kita melangkah lebih cepat dari dia, kita harus lebih tahu tentang itu. Oke, ini buku keren. Sahabat literasi kita yang curup. Buku Bersahabatlah dengan Orang Gila. Dan saya tidak nyangka gitu ya. Masa ada mahasiswa yang curup seperti ini. Saya ini butuh refleksi sebenarnya, butuh renungan ya kan, butuh waktu untuk buat ini. Untuk buat konsepnya itu berapa minggu saya buat. Ini kan saya membuatnya kurang lebih 40 hari. 40 hari ya? 40 hari. Ada film tuh 40 hari mencari cinta. Dan apalagi buku ini memang di desain memang ada full color. Ada quotes-quotes yang menarik yang penting itu sebagai anggapan orang gila terhadap cinta seperti itu. Memang seperti pembatas lah ya, seperti ini ya. Ini kan ini quotesnya ya. Ini. Mantap. Oke. Kita lanjutkan buku yang berikutnya. Ini sebenarnya kalau sampai subuh nggak habis pembicaraan ini kan. Nggak habis. Ini harusnya bepat kalau yang ini. Iya bepat. Berarti podcast ini harus kita sambung lagi sebenarnya. Ini sebagai opening aja lah ya, opening ya. Ini buku berikutnya, Sahabat Tanpa Perhatian, Presiden Kuclu. Saya menarik apa yang ditulis di belakang cover. Seni, hal-hal yang belum diketahui dan sulit untuk dipercaya.
Buku ini dilahirkan untuk Anda menjawab dan menyikapi suatu masalah. Apakah Anda tahu di mana letak masalah? Tentu Anda bertanya-tanya pada diri sendiri. Berkontemplasilah, Anda dapat menemukannya. Apakah Anda tahu kapan masalah itu hadir? Jelas, Anda pasti tahu. Lakukan saja dulu, Anda pasti mengetahuinya. Saya juga punya 3 pertanyaan ini, Mas Wahyu, dengan buku ini, Sahabat Tanpa Perhatian. Yang pertama, Mas Wahyu menulis ini sama tidak maknanya seperti sahabat seperti musuh dalam selimut? Musuh dalam selimut. Gini, musuh dalam selimut itu kan logikanya gini. Masa ada musuh dalam selimut, ya kan? Kalau ada musuh dalam selimut kan kita nggak tahu dia mau berbuat jahat atau tidak, betul nggak kan? Itu kan konotasinya sahabat yang jadi pengkhianat, ya kan? Kalau yang dimaksudkan dalam sahabat ini adalah sahabat itu adalah masalah. Sahabat itu adalah masalah. Jadi dia sencengkal berada di belakang kita. Dia nggak pernah lari kemana-mana. Tapi dengan sahabat itu memang dia nggak tahu, nggak pernah memberikan solusi. Saya datang ke kamu sebagai masalah, solusinya seperti apa saya nggak dikasih. Tapi nggak perhatian dia. Tapi di balik itu memang ada feedback yang diberikan. Ya mungkin kita merasa bersyukur, bahagia, alhamdulillah masalahku udah selesai hari ini. Besok ini datang lagi masalah lagi. Karena dalam kehidupan self value, kalau misalkan mengatakan nilai diri kita, apalagi kita kaitkan dengan ilmu kebaikan dalam Tuhan, itu pasti ada masalah. Kita kenapa berdiam diri di sini? Kenapa kita nggak berbuat kebaikan aja? Nah, seperti itu. Jadi masalahnya itu, walaupun Anda mengatakan saya nggak punya masalah sama orang lain, saya nggak punya masalah dengan orang tua ataupun dosen kita dan lain-lain, tapi Anda punya masalah Anda dengan diri sendiri. Nah, jadi seperti dia dalam Sahabat Tanpa Perhatian. Memang konsepnya seperti buku yang pertama ya, bersahabatlah dengan orang gila. Ini ada chemistry-nya dapat sebenarnya. Jadi Sahabat Tanpa Perhatian ini sebenarnya masalah yang kita hadapi itu, kembali ini, dalam bimbingan konseling itu kan tidak terlepas dari problem kan, masalah. Nah, buku ini adopsi dari Vika. Jadi memang genrenya self improvement. Jadi memang diramu dalam konteks psikologi. Memang di dalamnya dikemas dalam sebuah novel. Namun itu banyak makna yang tersirat dalamnya terhadap diri sendiri. Gitu. Lebih ke self diri sendiri. Itu keren itu ya. Jadi memang orang yang memiliki masalah begini, setiap orang punya masalah. Pasti nggak pernah terlepas dari masalah. Jadi sekarang itu bagaimana kita mengelola masalah itu supaya jangan jadi masalah gitu ya. Nah itu karena dalam suatu peristiwa itu saya pernah kecelakaan, bukannya saya murung tapi saya ketawa. Seakan-akan masalah itu lo ngapain ikut gua gitu. Lo ngapain, nanti aja lah ngikutin. Ini masalah lo muncul baru lagi. Jadi masalah yang kita ada itu jangan dibuat murung. Tahu memang masalah itu selalu mengikuti kita di belakang. Betul. Dan memang masalah itu kan identik dengan suatu hal yang buruk sebenarnya, buat kita kesal gitu. Di lain sisi sebenarnya. Kesannya seperti itu. Kesannya kan seperti itu loh secara familiar nih. Tapi masalah itu kan auranya bukan positif kan? Negatif sebenarnya. Tapi di sana juga mengatakan seperti ini, Pak. Anda berbicara pun masalah, nggak berbicara pun masalah. Ada juga seperti itu. Berarti diam itu nggak selamanya emas gitu ya. Berarti silence not golden. Iya betul. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang menarik dari buku ini, sebenarnya menarik semua sih ya. Perjuangan yang berkisah takkan terjadi
akan kau tak lalui. Gini, selama kita hidup ini kan, tentu kan banyak masalah yang kita hadapi kan. Tetapi tingkatan masalah itu berbeda-beda. Sejauh mana perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan. Kalau perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan itu besar, tentu masalah yang kita hadapi itu besar. Akan besar juga. Orang besar kan nggak mungkin masalahnya kecil. Kan logikanya gitu kan. Benar. Orang besar pasti punya masalah besar. Jadi kalau kita ingin jadi orang besar harus cari masalah yang besar. Berarti sahabat kita itu harus masalah yang besar. Iya, mungkin gini dalam istilahnya. Kalau kita berteman dengan orang penjual, kita ikut seperti itulah konteksnya. Iya. Memang Harus saya setuju tuh. Orang-orang besar ya pasti punya masalah besar. Pasti. Rasulullah itu kan orang besar ya. Masalahnya besar. Masalah yang besar itu apa? Dihina, dicaci maki, dihujat, dan bahkan dibunuh, mau dibunuh. Iya. Itu orang besar, dan berarti orang yang mau sukses, orang yang mau berhasil itu harus bisa bersahabat dengan masalah yang besar. Itu harus bisa dilalui ya. Harus bisa dilalui. Kalau nggak bisa dilalui, nggak bisa jadi orang besar berarti. Keterkungkung dan terkurung dalam masalah itu. Bimbingan konseling juga seperti itu kan. Masalah itu nggak akan selesai, nggak bakalan pernah selesai. Datang terus. Jadi sikap filsafat tadi, sikap kebijaksanaan untuk menghadapi masalah tersebut. Ini juga keren nih. Coba berjuanglah melalui semua rintangan. Jangan hiraukan masalah yang menghadang. Tetap fokus dan jadikanlah kisah yang menakutkan. Bapak juga alami itu. Setiap pencapaian yang saya lakukan dalam hidup ini ya, misalkan menyelesaikan kuliah S2, menyelesaikan kuliah S3, itu sebenarnya kan kita masuk ke dalam suatu masalah yang besar gitu ya. Masalahnya apa? Kalau kita nggak selesai, itu masalah lagi itu. Dan kita bisa memperkecil masalah itu kalau kita selesai. Karena ketika kita selesai kuliah kan muncul masalah baru pasti. Dan itu yang lebih seru Mas Wahyu. Jangan kita bersahabat dengan masalah-masalah yang lama ini. Coba cari sahabat-sahabat yang baru, masalah-masalah baru. Supaya pikiran kita semakin dewasa, hati kita semakin lapang. Itu keren tuh. Jadi memang secara batinnya kita tuh kuat. Dengan adanya masalah ini. Mental juga kuat. Mental yang tentunya itu. Mental. Jangan dikit-dikit cengeng nangis. Apalagi mahasiswa yang semester mulai semester 5, 6, aduh banyak tugas. Dia kita tuh memang punya masalah jati diri. Betul. Pasti itu ada. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Jangan terlalu banyak pusing. Sebenarnya itu bagaimana kita mengelola pikiran kita dan juga bagaimana menghadapi secara batin kita. Pasti ada jalannya. Kalau istilahnya kan pernah sering mendengar ustadz, Allah itu menguji nggak pernah melebihi kemampuannya. Betul. Pasti itu. Dan itu jangan buruk. Ya udah, laluin aja dulu. Itu konteksnya. Allah tidak akan memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul, saya setuju tuh. Kemudian yang ketiga nih, Mas Wahyu, dengan buku Sahabat Tanpa Perhatian ini ya. Jadi sebenarnya sahabat ini supaya bisa berubah, memberikan kita perhatian dan bahkan bisa memberikan cinta apabila masalah ini bisa diselesaikan. Dia akan berubah Nanti akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Namun di balik kebahagiaan itu jangan, saya udah bahagia, enggak. Akan terulang kembali keterpurukan. Namun ketika kita sudah sering menghadapi rintangan itu, kita mulai meminimalisir masalah yang ada yang baru. Mulai, masalah kayak gini. Masalah kemarin udah selesai kok masalahnya. Artinya masalah ini gimana? Betul. Nah, jadi dari ketiga buku ini sebenarnya saling
saling korelasi, ada keterkaitannya. Iya, ada keterkaitannya. Jika Anda mengaku tidak memiliki suatu masalah, maka dapat dipastikan bahwa ada kebohongan yang Anda katakan dengan sungguh-sungguh. Ya betul. Nggak ada manusia yang tidak terlepas dari masalah. Masalah itu akan menjadi sahabat yang baik bagi kita kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan dengan bijaksana, ya kan? Karena memang Allah itu menyuruh kita kalau kita punya masalah sholatlah, ya kan? Bersabarlah gitu ya. Yeah. Maknanya apa? Yang menciptakan manusia itu kan Allah. Yang mendatangkan masalah itu ya tentu kan atas izin Allah semuanya. Menyelesaikan masalah itu kan atas izin Allah. Benar. Jadi memang harus kita kembalikan kepada Allah gitu. Iya, dalam buku itu juga ada. Ada ya? Ada ini seperti ini, kisahnya kecil sedikit. Iya. Ada, saya duduk di bawah pohon dan melihat orang bercengkerama. Nah, di tengah itu ada suara azan bergema. Itu masalah bagimu. Kenapa saya katakan masalah? Ini sudah dipanggil sama Gusti Pangeran dan Tuhan, kenapa nggak datang? Kita hidup untuk mati. Masalah dunia kan sudah usai, sudah bisa. Betul. Banyak kita terlena, berleha-leha, bersantai. Main kita terlalu itu. Tapi kita nggak memikirkan banyak kok hal-hal positif yang kita lakukan juga bernilai kebaikan untuk mata Tuhan. Betul. Nah, saya contoh nih. Oke, kita mau ngobrol, tapi dalam kolbu zikrullah itu tetap dilantunkan, walaupun nggak secara zahar tapi sir dalam hati. Betul. Itu banyak orang kurang memahami, harus zikir itu harus habis sholat harus gini. Kalau niatnya baik, ya kenapa tidak? Why not? Lakukan. Oke. Betul. Saya setuju tuh Mas Wahyu ya. Memang pencapaian yang paling tinggi itu ya kembali kepada Allah. Hierarkis tertingginya. Hierarkis tertinggi itu Allah. Gusti Pangeran saya. Kembali kepada Allah. Nih, buku Sahabat Tanpa Perhatian ini pun masih muqaddimah lah ya. Masih kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya aja itu belum isinya. Belum gitu. Oke, kemudian yang ketiga nih. Ini pun menarik ya. Lihat kopernya menarik ini, gambar perempuan ya kan. Lipstiknya merah tebal lagi. Lalu dia berkata, tolak saja cintaku. Aduh. Dalam pikiran Bapak ya, tolak saja cintaku ya. Ada 3 maknanya. Yang pertama memang kita memang tidak satu visi, kita memang tidak satu tujuan. Daripada melanjutkan terlalu jauh, yang penting ya tolak saja cintaku kan. Daripada membuat kamu nggak nyaman ya kan. Terkadang kan pandangan pertama itu kan bukan berarti pandangan kedua, selamanya kan. Itu baru pandangan pertama ya kan. Ya sama saja seperti ini kalau kita Mas Wahyu kan belum berkeluarga kan. Sama seperti kalau kita sudah berkeluarga kan. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, terkadang kita melihat keluarga orang lain tuh kan. Lengkap, bayinya, istrinya gitu kan. Suaminya baik, disediakan kopi, kemudian seakan-akan kita kepengen istri kita itu seperti istri orang lain gitu kan. Padahal apa ya, itu pandangan pertama sih. Pandangan pertama gitu ya. Istilah Jawa itu namanya sawang sinawang sebenarnya. Kalau orang lihat enak, kita juga lihat dia juga enak. Padahal kalau cerita sama-sama ya nggak enak juga. Tolak saja cintaku. Itu yang pertama maksudnya. Yang kedua, tolak saja cinta. Tadi kan yang pertama ya bisa saja kita nggak satu visi, nggak satu tujuan kan. Kemudian yang kedua, tolak saja cintaku ini bisa jadi perjuangan dan pengorbanan yang kau berikan itu tidak sepadan dengan besarnya cintaku. Jadi kamu sebenarnya nggak layak gitu nah. Nggak layak gitu nah. Kalau cuman usaha, misalkan cuman usahanya melamar aku cuman S1 misalkan kan.
Ya kan, cintaku ini nggak layak dengan mahasiswa yang lulusan S1 gitu nah. Cintaku ini layak untuk mahasiswa yang lulusan S2, S3 gitu. Yang lebih dari saya gitu. Iya, jadi kan cinta itu sebenarnya apa ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, memang kamu nggak layak gitu nah kan. Iya. Dengan besarnya cintaku ini kamu nggak, posisi kamu itu nggak pas gitu nah. Iya. Kalau yang kedua ini lebih mendekati. Yang mendekati ya? Ya karena tapi dalam buku Tolak Saja Cintaku ini iya. Ceritanya iya. itu lebih ke anak sekolah. Anak sekolah ya. Peristiwa lalu yang pernah saya lalui. Iya iya. Ditolak juga ya. Sebenarnya kalau ditolak bukan ya. Lo kenapa nggak tolak saja cintaku untuk saya yang seperti ini, yang nggak cocok untukmu dan sering dicemooh sama temanmu. Tapi kenapa lo cinta sama saya? Gitu. Dan ternyata di balik itu ada keganjalan yang sifatnya negatif. Itu kalau cintaku lebih baik kamu seperti ini. Ketika kita melanjutkan namun nggak membuahkan kebaikan. Iya. Betul ya. Jadi yang ketiga nih, coba kita baca ini kan. Buku ini menukas ketidaksehatan akal terhadap cinta, yakni menyinggung secara rasional dengan paham ilmu empiris sebagai acuan. Apabila ditemukan cinta adalah cara menemukan kebahagiaan, saat itulah manusia itu terjerumus jelmaan cinta. Sebab itu sehat-sehat dalam berpikir, baik-baik dalam berperilaku adalah metode memahami kekaprahan cinta. Poin ketiga nih yang Bapak tangkap dari buku ini kan. Kalau kita ya kan melihat perempuan itu, tentu yang pertama kali kita lihat dia cantik atau tidak. Iya kan? Ya. Dia cantik atau tidak. Itu pandangan pertama tuh. Kita nggak tahu gimana selanjutnya kan. Karena sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik itu fitrah manusia untuk menyenanginya, untuk mencintainya gitu kan. Tetapi itu masih pandangan pertama. Pandangan berikut dan berikut dan berikutnya itu kan apa? Sama seperti perbuatannya, akhlaknya sebenarnya. Akhlaknya. Karena kan manusia itu kan, kalau kita belajar psikologi perkembangan itu kan, tidak selamanya dia jadi baik, tidak selamanya dia cantik. Dia pasti menua gitu kan. Jadi pandangan pertama tadi bohong gitu. Pandangan pertama tadi bohong gitu. Kalau kita mencintai seseorang itu ketika melihat dia indah dan cantik. Ketika dia sudah tidak cantik lagi, tentu kita tidak mencintainya gitu. Berarti cinta itu terbatas, bukan tidak terbatas. Gimana menurut Mas Wahyu gambaran dari dalam buku ini? konteks buku ini lebih cenderung pada kekaprahan perilaku orang pacaran. Ini menyikapi orang pacaran ya. Jadi memang walaupun ini konstelasi 3 ya tentang filsafat, psikologi dan teologi tadi, tapi ini membahas tentang permasalahan atau problematika kontemporer. Masalah-masalah yang saat ini ya kaum milenial lah hadapi, itu dijawab di buku ini. Cinta yang ditolak itu cintanya siapa dulu? Nah itu yang perlu digamblangkan. Karena banyak yang kaprah, cintaku sama ini, ujungnya apa? Sakit hati. Kita boleh gak sih cinta sama manusia? Ya boleh aja, atau nyiptain kok. Kan cintanya seperti itu. Tapi keselip sedikit, keliru. Karena apa? Mungkin dengan niat kita yang sudah berbeda. Semakin lama-lama kita dibuat kocar-kacir dan berubah pola pikir. Jadi sebenarnya tolak saja cinta ini memang karena belum saatnya kita saling mencintai gitu ya. Karena ada buku juga itu pacaran setelah menikah gitu nah. Dan itulah cinta yang sejati katanya. Nah ini bedanya Pak. Kalau di buku ini dia tidak mendikte ataupun menuntut lo harus kayak gini. Enggak. Seandainya lo sudah terjun ke cinta, mikirnya baik-baik. Itulah kenapa ketika saya mau nyetak